Keluarga besar ini. Jangan pergi malu tuh lebat lah. Yang belum datang. Namun ini ada pinter. Udah bisa. Ini yang lain dulu. Banyak lo, tidak. Ya langsung Seninnya. Dan 8 Januari 24. Kalau bagus berem. Kerja apa? Bu, itu bu, foto nomor berem. Kamu suka banyak. Jadi proteinnya nih. Iya karpe ke. MI loh. Apa ke? Quran ini loh. Kan Ini Zoom itu rapat. Iya tuh. Bapak ikut semua itu. Mana? Baru mulai. Masih belum datang. Bukan ini ya. Assalamualaikum malah kayak baru. Surabaya. Aku sudah sambil. Nah, nggak apa-apa. Kita di dunia ada ibu-ibukan kok. Mana? Enggak. Ibu aneh, Bel. Kalau Abel mungkin sama ibu dia aja semua. Ada yang itu darat. Ini bermaksud nih. Masa iya disuruhnya suruh apa nampak dengan artinya? Gila. Ibu sapa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Suryati Bu Nyai dari Pekanbaru. Oh iya, saya Bulis Daya dari Subang, Jawa Barat. Pantura. Boleh panggil Bu Nyai? Apa Bu, saya nggak ngerti. Ibu Nyai boleh dipanggil Ibu Nyai, bukan? Siapa? Ibu? Saya? Iya. Ibu apa? Dipanggil apa? Ustazah? Bukan, Ibu Bunda aja Bunda. Oh, Bunda. Iya. Biasanya kalau orang pesantren itu Ibu Nyainya dipanggil. Saya bukan orang pesantren, Bu. Saya Oh, iya, biasa. Bunda. Iya. Iya, Bunda. Maaf Bu ya, kalau di daerah saya, kalau yang dipanggil Nyai itu nenek manggilnya Nyai gitu. Kalau di daerah saya, Jawa Barat. Ibu Nenek. apa ya? Ya? Enggak. Saya kan anak saya pesantren. Iya. Jadi istrinya Pak Kiai itu dipanggil Bu Nyai. Oh begitu, iya. Saya Dia bukan. orang Jawa juga. Jadi kalau orang pondok tuh, kalau Ya. yang punya pondok tuh dipanggil. Kalau ibunya tuh dipanggil Bu Nyai gitu. Oh begitu, ya. Tambah pengetahuan saya ya jadinya. Saya bukan pesantrenan Bu. Saya di rumah biasa, di rumah. Assalamualaikum Ibu Lisdaya. Waalaikumsalam, Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi. Udah dicek itunya Bu. Nilainya udah dicek. Nilai
Udah dicek, Bu Belum. Ama? Belum. Udah, Ya. baru saya cuma dapat ini nih segini nih. Alhamdulillah. Sehat Bu Ama, Bunda Ya. Ama. Sehat. Ya. Nah, 2 minggu, Alhamdulillah. 2 minggu gak ketemu ya. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu soleha. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari mana Bunda? Perkenalkan ini warga baru saya Bu di Masya Allah ya. M ini Ya, dari dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulawesi baru Tenggara. masuk ke hari ini. Alhamdulillah ya. Masuk itu, Mbak, apa namanya? Masuk kelas mana, Bu? Beda. Kelas Al-Balad, Ya, Al-Balad, alhamdulillah. Al-Balad, iya. Iya. Saya mah Syukron ibu-ibu baru sudah ah, menginvite saya di grup. Terima kasih. ya sama-sama. Saya baru abasa lambat. Saya Apa-apa kan lah, baru lambat. masuk, Bu. Langsungnya masuk di Al-Balad. Oh gitu Kemungkinannya ya. nanti saya banyak mengulang ya, Bu, Oh untuk begitu. apa namanya menyesuaikan yang Iya. sudah banyak, Nah, ya. saya Iya. sama Bunda Amang tuh dari Oh iya, Anaba, Bu. dari langsung ke Anazia aja Wah, Bunda ya. ibu-ibu udah mantap. Enggak juga. Apalnya cuman dikit-dikit lah. Iya, Bu. Dikit-dikit pahalanya besar ya, Bu. Insya Baru 2 Allah. sertifikat yang didapat. Iya, Gimana Bu? Bu. Bunda? 2 sertifikat yang didapat. Ah, Ya insya udah. Allah. Ya Iya. nilainya berapa? Bunda nilainya berapa? Ini. Insya Allah. Hmm. Alhamdulillah segitu. Ibu Bunda Lisdaya dari mana, Bu? Dari Sukamandi Bu, Subang, Jawa Barat. Tengkorak. Subang. Wah, saya juga orang Jawa Barat, merantaunya Masa? di Sulawesi, Bu. Oh iya. Jawa Barat di mana Bu? Sukabumi. Oh Sukabumi. Ya, saya juga Iya, Bu. nenek saya di Sukabumi semua. Asal saya Oh, asal asal nenek saya juga dari Sukabumi oh, gitu. oh, iya, Alhamdulillah. Ibu Nur Amal dari mana, Bu? Dari Makassar, Ibu. Sulawesi, Bu. Dari Sulawesi. Ya, Sulawesi. Wah, tetanggaan Ibu ya sama saya. yang tetanggaan. Perantau ulung kalau saya, Bu. Ya. Udah berapa tahun di Kendari? Udah lama, Bu. Saya udah sejak kecil lah merantau orang tua, Bu. Oh iya, Iya. iya. Sundanya udah hilang ya Bu ya? Sundanya udah Eh, hilang. Alhamdulillah kalau hilang sama sekali enggak Bu, masih ada beberapa tetangga juga perantau dari Jawa Barat. Cuman Iya, mungkin masih bisa. yang dialek ini agak Ah, ah, sudah kurang Bu. ya sudah kurang. Iya Bu. Ya, Iya iya. alhamdulillah ya kita bisa ketemu. Dulu di Iya Sukabuminya, Alhamdulillah Ibu. ah, dulu Sukabuminya di mana Ibu? Sukabuminya Di di mana? Gerbitung Bu, di Oh Gerbitu. Gerbitung di Oh berarti, Benjot Cisaat. ah, Ya. berarti saat Ya. ya sebelum masuk Sukabumi ya. Saya mah dari Iya Bu. saya mah Gerbitung yang di sananya teh yang di mana sih di Kampung Pinang yang di Nyalindung itu. Saya dari Oh, Nyalindung. Iya, ah, ya, Nyalindung itu sering disebut-sebut juga sama orang tua kami dulu, Bu. Cuman karena saya merantaunya dari usia kecil, saya belum ya. banyak ngingat, Bu. Jadi Nyalindung dulu katanya kata kata emak saya kakek saya dulu pernah jadi guru di Nyalindung. Oh, Masya Allah, iya, iya. Iya. Hmm. Dulu kan sekolah waktu zaman Belanda yang masih pakai belangkon, pakai apa namanya, pakai iya. Kakek saya dulu gurunya ngajarnya gitu di sekolah di sekolah apa sih sekolah rakyat namanya ya, Iya, sekolah desa. SR ya, Bu, ya. SR Hmm. ya. Iya, Kakek saya iya. dulu ngajarnya gitu pakai belangkon, pakai kain yang di apa di lamban gitu ya, Iya, gitu Bu. katanya. Wah, sudah banyak yang on. Halo, Ibu, Ibu Suryati. Assalamualaikum. Ibu Husna ini juga salam kenal dari Sulawesi Tenggara. Oh, Hati dari Pekanbaru. Ah, Masya Allah. Ibu Uti. masa? Hah? Assalamualaikum. Tapi Waalaikumsalam. gitu macam Ibu sama. Isti. Assalamualaikum. Ya menit tapi sama teh. Ibu Isti mah belum on audionya, Bu.
Ini Ibu Sri yang dari Palembang atau Timika Papua, Masya Allah ya, jauh Masya Ya, Allah. Timika Papua. Itu Oh. untuk bandar. Di sana udah jam berapa ya sekarang? Udah jam 10. Sulawesi Tenggara hampir jam 9 malam, Bu. Iya. Sampai jam 9. Iya. Ya, sama kayak di Lombok ini juga mau jam 9 nih, lagi 8 Iya. Oh menit jam iya, 9. sama kita ya, Bu. Kalau Iya, Sulawesi Tenggara sama sama. Lombok itu waktu Asal. Indonesia Tengah. Iya. Iya. Ya, Indonesia Tengah. Iya. Sama kita jadinya. Sama. Terus, Insya Allah ya, kita bersemu dari jauh-jauh ya, kita ya, kumpul. Mau alhamdulillah. belajar saya, Bu. Banyak belajar nanti Iya. banyak diajarin saya ya, Bu, karena saya warga baru. Semua baru belajar semua. Sama ya, Bun. Ya, gitu. Masih belajar. Sama, gitu, kita Bunda. juga belajar lagi. Mbak, Iya. Nah, ini benar. Masih penting kita istiqomah, tetap semangat. Insya Allah, Alhamdulillah. mudah-mudahan. Amin. Dikit-dikit Iya. tambah cari pahala aja ya, Bu. Iya. Iya, terus bekal biar ada sangunya. Ya, Iya. ada sangunya. Kristi, Iya, Assalamualaikum. benar. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya Iya, warga Bu. baru. Warga baru Warga baru baru. masuk hari ini, Bu. Sama, Iya, Bu. baru masuk. Sama. Nenek warga baru, nenek udah. Iya. Sama, Bu. Saya juga nenek-nenek, Bu. Udah nenek-nenek. Udah nenek-nenek semua. Assalamualaikum, Iya, iya. Pak. Assalamualaikum, Salam. Ibu Rumadani, Ibu Nur. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Assalamualaikum semuanya. Bu Naurat. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Dari Depok ke Sukabumi. Ya. Kayaknya nggak ada yang muda-muda ya. Bunda-bunda semuanya. Wajah 50-an Udah kepala ke 5, Bu. atas, Bu. Udah bercucu. Iya, udah pada bercucu Dan juga ini. kepala 5 ini udah. Iya, Bu. Yang kepala 5 masih Yang masih muda-muda muda. nih, Ada pas yang muka muda kalau masih ada. Saya Emang lihat, udah Masya Allah, udah Ibu. tua banget. Bu Erni Bunda di masih sana. muda. Mungkin Assalamualaikum. Bunda Lisdaya yang paling berumur. Iya, saya udah kepala 7. Bu, Ya, Masya kepala 7. Allah. Kepala 7. Semangat ya. Iya. Pengen bisa. Jadi dikit-dikit lah. Pengen kalah ya. Ya. Iya. Ini kayaknya muda ini. Kalah sama cucunya. Cucunya udah pada hafal. Ini Mbak Epi masih muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mbak Evi? Mana Mbak Evi? Tuh, Mana Mbak Epi. Evi? Mana Mbak Evi? Mana Mbak Evi? Mohon bimbingannya ya ibu-ibu. Ya, Nggak sama ini juga nih yang baru. Oh, siapa masih muda? Yang muda biasanya lebih Lebih ini cepat ya, menghafal. masih Lebih cemerlang. cepat menghafal. Kalau kita lebih cepat lupa. Kalau kita lebih cepat lupa. Afwan ya Bunda ya, izin mute semuanya. Kita buka dulu ya pertemuan malam hari ini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang hadir bunda-bunda solehah semua nih. Ayah-ayah soleh kemana ya? Coba, ayah-ayah keluar semuanya. Kita sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, abang, kakak, bunda solehah, soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pertemuan rutin kita pada malam hari ini, Zoom silaturahmi keluarga besar Santri MIM Indonesia, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat untuk sehat, nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya insya Allah pada malam hari ini. Marilah kita semuanya mengucap syukur kepada Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya ayah bunda abang kakak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga semuanya yang hadir di sini sehat walafiat. Kita doakan sama-sama. Mungkin ada yang sedang tidak enak badan, jadi nggak bisa hadir, atau dipaksain hadir karena pengen ketemu gitu kan, tapi lagi nggak enak badan. Kita doain sama-sama. Semoga Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa di masa lalu. Segera Allah sembuhkan dan angkat sakitnya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita untuk ayah bunda mungkin yang sedang ada kesibukan atau ada kegiatan, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Siapa yang perdana malam hari ini ikut Zoom silaturahmi? Yang pertama kali ikut siapa? Ayo tunjuk tangannya. Bunda Rasmana pertama kali ya. Bunda Istiamah juga. Bunda siapa lagi? Bunda Erni. Saya juga. Saya juga Rumadani Sagala Amin ya. pertama. Masya Allah. Berarti baru baru masuk ya. Insya Allah nanti mulai menghafalnya di surah An-Naba. Gitu. Nah ini sebagai pembukaan Bunda. Jadi kita di MIM ini nggak cuma menghafal. Jadwal menghafal kita itu kalau yang malam biasanya Selasa sampai Jumat. Biasanya kalau yang siang itu mulai lebih dulu biasanya mereka. Hari Senin sampai Kamis. Pokoknya 1 minggu itu 4 kali pertemuan. Ada jadwal siang dan jadwal malam gitu. Nah, setiap 1 minggu sekali itu kita ada Zoom silaturahmi keluarga besar MIM gitu. Jadi di sini kita nggak ngafal, tapi kita sharing-sharing, kita belajar bareng gitu Bunda. Jadi selain ngafal, kita juga belajar tentang yang lain gitu. Tentang ayat mungkin, atau sharing-sharing ayah Bunda bangga. Ada yang mau disampaikan itu sangat boleh di forum ini. Nah, mungkin ada yang belum mulai menghafal ya. Yang An-Naba itu insya Allah besok itu kita akan mulai menghafal di surah An-Naba, surah An-Nazi'at yang lain. Semoga bisa istiqomah sampai akhir nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Kayak bunda-bunda yang lain nih udah ada yang sampai surah Al-Qadar. Kayak Bunda Husna ini. Bunda Husna ini udah surah itu ya Bunda ya. Al-Qadar itu dan Al-Bayyinah. Kalau itu udah surah paling jauh ya. Di MIM itu udah surah paling jauh gitu. Insya Allah semua Bunda bisa sampai kholas nanti juz 30-nya. Siap gak? Siap gak nanti kita tasmi juz 30? Insya Allah semuanya ya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Gimana hafalannya ayah bunda bang kakak setelah libur 2 minggu kemarin? Untuk ayah bunda bang kakak yang sebelumnya masih ya, aman ya? Aman ya? Insya Allah aman. Coba dites ya. Surah pertama, ayat pertama, surah An-Nazi'at. Surah An-Naba surah keberapa? Surah ke-80. 78.
8. 8. 78. 80 ya, 80. 78. 70. Suara Fitri jelas nggak, Bunda? Suara Fitri jelas, Bunda? Ayah Bunda? Jelas. Putus-putus. Di sini putus-putus. Jelas. Coba diulang. Surah Naba surah keberapa? 78. 8 Anaba. Nah, An-Naba itu surah ke-78. Arti dari An-Naba? Berita besar. Yang besar. Berapa ayat, Bunda, surah An-Naba? 40 ayat. 40. Nah, jadi untuk ayah bunda abang kakak yang baru ikutan MIM, jadi sebelum kita menghafal, kita itu menghafal identitasnya terlebih dahulu, seperti nomor surahnya, halaman berapa, jumlah ayatnya berapa, arti dari surah itu apa, lalu termasuk golongan apa. Jadi kita hafalin dulu identitasnya. Misalnya An-Naba itu surah ke-78, terletak pada halaman 582 sampai 583. Artinya berita yang besar. Jumlah ayatnya 40. Golongan Makkiyah. Jadi kita udah kenal dulu sebelum kita menghafal, kita kenalan dulu sama surah An-Naba-nya begitu. Insya Allah besok itu kita akan ayah bunda bang kakak pasti dibimbing sama fasilitatornya. Jadi kita nggak ngafal sendiri di sini, tapi ada fasilitator yang membimbing. Gitu. Siap ya? Yang baru besok jam berapa, Bu Dek? Kenapa Bunda? Yang menghafal baru kan katanya aturan hari Senin jam 1:30, terus kita buka nggak ada di chat gitu. Terus besok jam berapa yang baru? Iya, seperti yang udah Fitri sampaikan di Japri ya Bunda ya. Kalau kita mulai 8 Januari itu Zoom silaturahmi keluarga besar MIM. Jadi ini kita mulainya pembukaan dulu Zoom silaturahminya. Nah, untuk menghafalnya itu Selasa sampai Jumat. Jadi besok itu sesuai jadwal yang udah ayah Bunda pilih begitu. Misalnya besok Gitu. ayah Bunda pilih yang siang, berarti besok Zoom menghafalnya itu siang. Gitu. Ini Ananda ini namanya siapa tadi? Belum, aku terlambat masuk. Oh iya, ada yang santri-santri baru, jadi saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan Bunda, nama saya Fitriani. Saya asal dari Pontianak. Oh, Fitriani. Iya Bunda. Jadi yang biasanya ngecek Bunda, kayak Bunda itu info-info mengenai MIM, kayak yang kemarin itu ada info kelas itu. Nah, itu dari Fitri yang kirim. Jadi boleh di-save ya nomor admin. Jadi biar tahu nih, oh ada info dari admin MIM gitu. Itu ya, boleh di-save ya. Gitu. Salam kenal ayah bunda abang kakak semuanya. Insya Allah setiap hari Senin akan bertemu dengan Fitri, jadi jangan bosan-bosan ya. Kak, aku mau tanya dulu Kak. Ya, boleh Bunda. Bunda siapa ini? Sama yang Adik mau nanya. pertama kali apa namanya baca surah An-Naba, besok kan ada pilihannya siang sama malam. Nah itu nanti di-share juga. Apaan Bunda, boleh diulang Bun? Mulai besok baru pertama kali kan baca surah An-Naba. Katanya tadi pilihannya ada siang apa malam. Itu tuh nanti di juga di grup dulu mau yang malam apa yang siang apa gimana? Apa kita langsung link aja ke yang apa malam gitu ngambil. Oh, kan sebelumnya udah milih ya Bunda ya. Sebelumnya Bunda udah milih. Nah, berarti besok itu nanti di saat kan semuanya masuk satu grup An-Naba. Besok itu insya Allah akan dibagi per fasilitator, yang siang bersama yang siang, yang malam bersama yang malam gitu. Jadi ada grup khusus. Yang itu grup umum, ayah bunda bang kakak jangan keluar dari grup umum karena di situ akan ada info-info mengenai Zoom silaturahmi atau ada info lainnya begitu. Nah, Zoom yang khusus nanti besok insya Allah akan dimasukkan ayah bunda bang kakak berdasarkan kelasnya itu. Di situ info mengenai Zoom setiap jadwal setiap harinya, Selasa sampai Jumatnya itu Zoom-nya itu akan dikirim di grup khusus. Jadi besok akan dikirim ya. Sesuai pilihan jamnya. Makasih ya Kak. Oke, makasih Bunda. Oke, kita ada yang tahu nggak malam hari ini kita mau bahas apa?
Belum tahu. Belum, Tahu Kak, Oh, masih baru. belum. ya. Malam hari ini itu karena baru mulai pertemuan perdana pada periode Januari Februari. Jadi malam hari ini khusus kita Zoom-nya itu untuk menyambut ayah bunda bang kakak santri MIM Indonesia yang baru bergabung di MIM gitu. Jadi kita malam hari ini itu pembukaan kelas periode Januari Februari gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya atau apa nanti bisa langsung disampaikan aja gitu. Insya Allah ada yang tahu kita malam hari ini akan ngomong-ngomong dengan siapa? Bicara-bicara. Kak Siti Fatimah. Kak Siti Fatimah. Nah, mungkin ada yang Fatimah. santri-santri baru ada yang belum kenal ya, mungkin nanti kita kenalan dengan Kak Siti Fatimah gitu. Jadi Kak Siti Fatimah itu salah satu orang di belakang layar MIM Indonesia juga gitu ya. Coba kita cek ya Kak Sitinya. Oke, Kak Sitinya sepertinya lagi siap-siap. Mungkin sambil menunggu Kak Siti ada yang mau ditanyain lagi, Bunda, Ayah Bunda. Ada yang mau nanya tentang MIM, mungkin Ayah Bunda yang baru bergabung. Ada. Ya, Bunda. Di chat itu kan kita dianjurkan ya kalau yang berminat membeli Al-Quran. Kan kita baru ngecek tadi dan mungkin juga belum sempat transfer ya kan. Nah, terus kita pakai Quran biasa sama nggak itu, Bu? Mbak Fitri, sama nggak itu pakai Quran biasa? Wan, Bunda, yang boleh diulang punya. pertanyaan tadi putus-putus, Bunda? Oh ya, kita kan belum punya Qurannya, baru mau mesan, berarti kita pakai Quran biasa aja. Oh iya. Nah, untuk Quran, karena di sini kita ya Bunda ya. Ya, izin Fitri jawab dulu ya Bunda ya. Oke. Jadi di MIM ini kita akan menghafal, selain menghafal ayatnya, kita juga menghafal per ayat, terjemahan per ayat dan juga terjemahan per katanya begitu. Suara Fitri jelas nggak Bunda? Jelas. Jelas ya? Ya. Jadi kita di sini menghafal ya. Kita nggak cuma menghafal ayatnya, tapi juga menghafal terjemahan per ayat dan juga per kata. Jadi di sini kami dari MIM itu menyarankan ayah bunda abang kakak untuk menggunakan mushaf atau Al-Quran dari MIM gitu. Jadi biar selaras gitu artinya untuk potongan-potongan ayatnya itu jadi biar selaras sama fasilitatornya gitu. Iya, gitu aja. Ya, jadi kalau misal memang mau untuk sama Qurannya itu bisa langsung hubungi admin MIM. Tapi kalau misal memang udah ada nih, Bunda udah ada gitu, nanti boleh langsung japri aja. Mungkin sama gitu mungkin Qurannya ya. Jadi boleh dihubungi aja ke admin. Ustazah mau tanya Ustazah, saya ini kan mau beli, tapi maunya Qurannya yang gede, yang ukuran A4 gitu. Oh iya, ada Bunda. Untuk Quran MIM itu ada 2 ukuran. Quran MIM itu ada 2 ukuran Bunda. Ada A5 itu yang sedang dan A4 itu yang besar gitu. Yang lebih besar gitu. Besarnya berapa? Boleh Bunda. Yang besar berapa? Iya. Nah, untuk Quran itu untuk umum itu biasanya kita jualnya itu 299 Bunda. Tapi ini ada harga khusus untuk santri MIM ya. Jadi untuk santri MIM itu boleh langsung ke admin MIM atau ke fasilitatornya itu belinya. Jadi ada harga khusus untuk santri MIM. Untuk yang A4 itu jadi 229 aja. Mau. Oke Bunda, boleh. Siapa tadi Bunda? Siapa yang mau? Nanti Fitri chat. Siapa Bunda? Mau nanya Ade. Ustazah udah chat Ustazah minta beli Quran tapi nggak dibales-bales. Bunda chat ke nomor yang ini ya Bunda ya. Fitri kirim linknya. Itu chat langsung. Fitri. Ini linknya di komen. Orang langsung WA ke situ aja Bunda. Ustazah bukan yang A4 ya Ustazah. Iya Bunda, boleh langsung chat ya Bunda ke nomor yang itu di komen, ada Fitri komen.
yang admin MIM Indonesia. Langsung diklik aja linknya, langsung WA ke nomor itu. Boleh tanya? Oke, Bunda, boleh. Ini Kak, setiap ayat itu kan ada warna-warni ya. Misalnya An-Naba 1 sampai 5 warnanya orange. Terus yang nomor 6 sampai 8 warnanya biru. Nanti kita menghafalnya per warna ya, Kak? Oh, untuk menghafalnya itu enggak, Bunda. Iya. Ya. Oke, jadi ngafalnya itu kita udah ada targetnya. Nanti setiap hari itu Fitri akan kirim target menghafal. Ada biasanya 1 hari itu. Kalau kita ngikutin blok itu kan banyak ya Bunda ya. Kalau blok di Al-Quran itu banyak ayatnya. Nah, tapi untuk kita menyesuaikan dengan bunda-bunda, ayah bunda semuanya, 1 hari itu biasanya 3 sampai 5 ayat aja. Jadi ada targetnya. Nanti Fitri kirim itu misalnya surah An-Naba hari pertemuan pertama ayat 1 sampai 3. An-Nazi'at ayat 1 sampai 3. Nah, itu nanti disesuaikan dengan surahnya masing-masing gitu. Jadi udah ada targetnya, nanti akan dikirim setiap hari di grup. Gitu ya. Ya, Ustazah. Iya. Oke. Begitu. Itu ongkirnya berapa ya Ustazah? Ongkir kalau yang A4 itu Ustazah sampai ke Pekanbaru. Bunda boleh langsung japri aja ya Bunda ya, nanti Fitri totalkan. Bunda Afwan, Bunda atas nama siapa Bunda tadi? Suryati. Apa Bunda? Pesan tulis di komen. Diganggu atau kemudian dihampiri oleh tim pasangan calon. Eva juga mau ya Ustazah. Oke. Oke Bunda, nanti Fitri hubungi ya. Baru gabung, ketinggalan informasi. Oke, kita. Assalamualaikum. Adik Ustazah. Oke Bunda, kita cek KCP-nya ya. Adik Ustazah. Alhamdulillah udah ada KCP-nya. Kita langsung mulai ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya tentang MIM atau mau pesan Quran langsung chat admin aja. Jadi kita langsung chatan aja ya Bunda ya. Oke, kita cek dulu KCP. Assalamualaikum Siti Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini udah nggak sabar nih Kak, ayah bunda abang kakak yang udah perdana ikut nih, nggak sabar mau tanya-tanya tentang MIM, mau tahu lebih jauh tentang MIM karena malam hari ini kan khusus ya Zoom-nya itu untuk menyambut ayah bunda abang kakak yang baru bergabung di MIM begitu. Udah boleh kita mulai ya Kak Siti ya. Sudah, bismillah. Oke, untuk selanjutnya kita akan sharing-sharing bersama Kak Siti Fatimah. Untuk waktu dan tempatnya, Fitri persilahkan kepada Kak Siti Fatimah. Baik. Sebentar ya. Oke. Progress. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda soleh solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan malam ini kita bertemu kembali. Tentunya di Zoom Silaturahmi Keluarga Besar MIM Indonesia. Untuk malam ini spesial pembukaan kelas periode menghafal bulan Januari Februari. Nah, setelah kita hitung-hitung, insya Allah ini adalah periode terakhir sebelum Ramadan ya, Ayah Bunda. Nah, insya Allah malam ini kita akan berbicara sangat amat banyak tentang apa sih itu MIM Indonesia, gimana sih Mbak proses belajarnya, apakah saya bisa menghafal, usia sudah lanjut, apakah menghafal itu jadi sulit ataupun hal yang mustahil gitu ya. Nah, tenang aja Ayah Bunda. Tentu saja Allah perjalankan Ayah Bunda ke sini untuk bergabung dengan MIM Indonesia itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Siti selalu percaya setiap apapun yang terjadi, apapun yang menjadi takdir diri kita sekarang, itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kenapa ya? Sebentar. Oke. Nah, jadi di dunia ini itu tidak ada yang kebetulan gitu. Nah, bisa jadi ayah, bunda, abang, kakak semuanya yang Allah perjalankan untuk menemukan MIM Indonesia dengan program-programnya yang pastinya membuat ayah, bunda, abang, kakak semuanya lebih dekat dengan Quran, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah bukti cinta Allah kepada ayah, bunda semuanya. Karena Allah menginginkan ayah bundanya untuk kembali ke Quran. Nah, bisa jadi kita tidak sadar ya, tanpa sadar. Karena terbelenggu dengan kesibukan sehari-hari, karena sibuk bekerja, menjalankan profesinya, itu kita secara tidak sadar ternyata setelah dihitung-hitung interaksi kita dengan Quran setiap harinya itu sangat amat sedikit sekali gitu. Nah, ini di MIM Indonesia ayah bunda memang belajarnya minimal 30 menit satu hari, tapi percayalah dengan 30 menit sehari waktu yang ayah bunda wakafkan untuk ikhtiar dekat dengan Quran, insya Allah ada hadiah besar, hadiah indah nantinya. Oke, nah sebelum jauh berbicara, di sini ayahku, bundaku semuanya banyak sekali yang baru, mungkin belum mengenal siapa nih Mbak gitu ya. Mbak tiba-tiba langsung ngobrol. Nah, di sini ayah bundaku semuanya. Perkenalkan, kan kalau kenal maka ta'aruf. Nah, maka karena kita mungkin kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi kita kenalan dulu nih. Nah, alhamdulillah izin ayah bundaku semuanya. Perkenalkan saya Siti Timah, santrinya Kiai Adi Pratama Larisindo, ataupun biasa disapa dengan Kiai EN atau Abi EN. Nah, beliau guru kami di sini dan mohon doanya Gusili kami itu di Pontianak. Nggak ada suaranya, Nggak ada Za. suaranya, Kak. Suaranya hilang, Kak. Siti, mute suaranya. Oke, sebentar ya, ayah bunda. Kak Fitri boleh tolong di backup sebentar. Saya mau angkat telepon Kiai dulu.
Kecil banget suaranya. Tak bersuara. Apa? Oke, mohon ditunggu ya Bunda ya. Kak Sitinya lagi sedang mengangkat telepon. Baik, Kak. Nggak ada Oke, suara Bunda. ya? Oke, Bunda, ayah Bunda semuanya, apa ya? Kak Sitinya lagi ada telepon tadi mendadak, jadi izin Fitri, izin kita tunda dulu ya, bentar ya. Jadi ayah Bunda, Bang Kakak tadi kita udah kenalan sama Kak Siti. Jadi kita udah kenalan sama Kak Siti. Jadi di sini kami itu yang menjadi orang di belakang MIM itu adalah santrinya Kiai Adi Pratama Larisindo. Ada yang belum tahu mungkin? Atau udah tahu? Insya Allah udah tahu ya, karena Belum tahu. rata-rata Belum santri MIM tahu, belum tahu yang ya? baru. Ya. Oke, kalau belum tahu Kiai Adi boleh di follow Instagramnya Bunda. Biar kenalan sama pengasuh MIM. Jadi kenal nih sama pengasuh MIM Indonesia. Coba dibuka IG-nya itu. Instagram atau Facebooknya itu Adi Pratama Larisindo. Nah, itu adalah pengasuh kita, pengasuh MIM Indonesia. Biasanya itu beliau akan mengisi materi itu biasanya saat wisuda MIM Indonesia begitu. Jadi satu bulan sekali sih biasanya Bunda untuk biasanya beliau mengisi materi begitu. Boleh untuk kenalan Bunda biar tahu ya. Mau tanya ya Dek, mau tanya ya Dek ya. Kayak mana bentar tuh, ya Za? Bunda ya. Mau Kenapa nanya Bunda? ya. Itu kan saya dimasukkan di grup Al-Balad. Terus ada bilang tadi besok Anaba. Yang mana yang benar? Bunda baru pertama kali ikut, Bun. Iya, baru masuk hari ini. Oke. Coba nanti Bunda Rosmana ya. Bunda Rosmana nanti Fitri cek ya. Ya. Terus ini kedua pertanyaannya, apakah Quran ini udah bisa dipakai? Hafazan perjus kayak gini, yang besar. Insya Allah itu udah bisa Bunda. Al-Qasbah ya. Oke, insya Allah bisa Bunda. Nanti untuk Quran, untuk masalah Quran langsung aja ke admin MIM gitu untuk pastiin mau Quran atau misalnya mau mastiin Qurannya sama atau enggak, itu boleh langsung japri aja ya. Oke? Insyaallah. Siap. Nah, setelah ya Bunda Bang Kakak tadi, jangan lupa untuk kenalan sama pengasuhnya. Jadi tahu nih pengasuh MIM Indonesia siapa, begitu ya. Di follow aja Instagram atau Facebooknya beliau yaitu Adi Pratama Larisindo. Oke? Adi Pratama. Oke, siap ya. Oke, itu udah kembali. Ya, afwan ya Ayah Bunda barusan ditelepon Kiai. Oke, baik kita lanjut. Tadi sudah perkenalan. Siti Fatimah, Ayah Bunda boleh panggil Siti, boleh panggil Fatimah. Nah, yang mana enaknya aja. Yang pasti jangan dipanggil Ibu ya, jangan dipanggil Ibu, panggil Mbak aja. Karena alhamdulillah masih muda Ayah Bunda ya. Belum kepala 3. Oke, nah baik, kami mohon doanya Ayah Bundaku semuanya, karena kami mau membangun
peradaban, maka kami tidak bisa sendiri. Tentunya dibutuhkan peran dari ayah bunda di sini untuk mewujudkan mimpi kami tersebut. Nah, izin perkenalkan juga, untuk kami itu terhimpun dalam sebuah narasi, namanya narasi sidak. Apa itu sidak? SIDAQ. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, emang bisa surgakan Indonesia dengan Al-Quran gitu. Nah, kenapa kita harus mensurgakan Indonesia? Nah, caranya yang pertama kami punya 3 misi, yaitu yang pertama memberantas buta aksara Quran. Nah, sedihnya ayah bundaku semuanya, di Indonesia dari 300 juta penduduknya, ternyata 72% buta aksara Quran. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kita sebagai umat Islam sudah Allah berikan petunjuk kehidupan berupa apa? Ada yang tahu nggak? Al-Quran. Al-Quran. Quran dan hadis Rasul. Sunnah. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik dan benar kalau membaca petanya saja tidak bisa? Maka jangan heran kalau sekarang banyak orang yang nyasar. Gitu. Nyasar dalam artian apa, Mbak Siti? Nyasar dalam artian terjebak riba. Gitu. Riba ini banyak macam-macamnya. Padahal jelas Allah bilang nggak boleh di Quran. Tapi masih berkedok dengan Mbak, kalau nggak kredit nggak bakal punya. Nah, itu adalah tipu muslihat iblis. Dia yang membuat kita memiliki keinginan yang menggebu-gebu sehingga mengesampingkan larangan Allah. Nah, semoga Siti doakan. Mungkin ayah bunda di sini ada yang sudah terlanjur terjebak, tapi ketika ayah bunda berazam, ya Allah, ya Rob, setiap tahajudnya, duhanya, setiap sujud terakhir di sholatnya, selalu berazam dan meminta kepada Allah, ya Rob, hamba sudah salah. Yang pertama, akui dulu kesalahannya. Gitu. Akui dulu kesalahannya, ya Rob, hamba bersalah, sudah melakukan laranganmu. Itu dulu. Akui dulu kesalahan. Yang kedua, ya Rob, bantu hamba untuk segera terbebas dari jeratan riba ini. Mohon bimbing. Hamba sudah berusaha untuk menjalankan hidup sesuai dengan rencana dan maunya hamba, tapi berantakan ya Rob. Jadi mohon ya Allah, hamba serahkan saja kepada Engkau. Mohon aturkan ya Rob, karena semua yang Allah atur itu pasti yang terbaik. Tapi siap-siap, tidak nyaman. Gitu ya. Nah, itu untuk ayah bundaku tercinta yang mungkin sudah terjebak riba. Selalu minta sama Allah. Jangan putus minta ampun, akui kesalahan, dan berazam, dan minta tolong sama Allah. Karena sejatinya yang bisa mengeluarkan kita dari jeratan riba hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya. Ya Goni. Allah Maha Kaya, ayah bunda. Bukan bank yang kaya. Bukan. Tapi Allah. Nah, mungkin karena mata kita tidak bisa melihat Allah, jadi kita masih meragukan kebesaran dan kekayaannya. Karena bank di mata kita kelihatannya uangnya nggak habis-habis, jadi kita lebih yakin bank yang bisa menyelesaikan masalah kita dengan uang. Padahal semua itu sudah Allah atur. Tinggal kita pilih, mau yang mana nih? Mau yang simple, tapi cepat hilang, ataupun dia simple. Begini ya konsepnya. Ketika kita minjam uang di bank,
Simple. Tapi kata Allah sebagai gantinya, nikmat ketenanganmu aku cabut. Jadinya apa? Jadinya tidur nggak nyenyak. Jadinya karena tidur nggak nyenyak, terus usaha kok jadi semrawutan. Itu Allah. Semuanya permainan Allah. Ujian kan? Gitu. Nah, karena semrawutan usaha kok ya nggak sesuai dengan ekspektasi dan rencana, jadinya berkelas. Gimana kelas ya? Ribut suami istri. Udah nggak tenang jadinya. Jadi karena kita mau yang simple dan instan, maka Allah simple dan instan juga mencabutnya. Nah, sekarang tinggal dipilih mau yang mana. Kalau ayah bunda sudah belajar, pasti akan memilih yang nggak apa-apa deh, begini aja. Yang penting tenang. Misalnya kita wafat, karena wafat bukan nomor urut tapi nomor cabut. Misalnya kita wafat juga, kita tenang wafatnya. Karena tidak meninggalkan beban kepada anak cucu kita. Gitu. Jadi kalau bisa kita wariskan yang terbaik saja, bukan mewariskan hutang. Begitu. Nah, itu untuk bab jika sudah terjebak riba. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Bayangkan Allah sudah turunkan petanya, tapi kita tidak bisa membacanya. Saudara-saudara kita di luar sana nggak bisa membacanya. 72%. Ibarat 100 orang, ada 72 yang buta aksara Quran. Cuma 28 aja yang enggak buta. Enggak buta pun belum tentu bisa baca dengan baik dan benar. Nah, kita buatlah meme ini. Jadi begitu ceritanya ayah bunda. Kita pengen dari 23 juta penghafal Quran, tadi misi yang pertama adalah kita memberantas dulu buta aksara Quran. Kita pengen 72% yang buta ini bisa tahu huruf dulu aja. Gitu. Nah, setelah yang pertama selesai, maka kita lanjut misi yang kedua adalah mencetak 23 juta penghafal Quran. Kenapa 23 juta Mbak Siti? Nggak sejuta aja. Karena satu orang penghafal Quran bisa memberikan syafaat ke 10 orang. Bahkan ketika orang tersebut sudah divonis masuk neraka. Jadi ketika 23 juta kita ciptakan penghafal Quran, insya Allah bisa memberi syafaat ke seluruh warga Indonesia. Makanya jika sudah ada 23 juta penghafal Quran, insya Allah satu Indonesia masuk surga. Amin. Allahumma amin. Nah, dari 23 juta penghafal Quran itu, ayah, bunda, santri, mim salah satunya. Mau? Nggak, jadi salah satu dari 23 juta penghafal Quran. Mau? Benar. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Mau. Ayah bundaku semuanya sudah jadi penghafal Quran. Mbak Siti, siapa sih yang dikatakan penghafal Quran itu? Penghafal Quran itu bukan hanya dia yang sudah hafal 30 juz. Ingat, penghafal Quran bukan hanya dia yang hafal 30 juz. Siapakah penghafal Quran yang sesungguhnya? Penghafal Quran sesungguhnya adalah dia yang setiap hari menghafal Quran. Jadi misalnya ketika ayah bundaku, misal ada salah satu santri mim, sedang ikut, dia sudah meniatkan diri daftar
gitu ya. Dari daftar aja dia udah terhitung pahala. Pernah dengar kalau kita niat baik, sekedar niat saja sudah jadi pahala. Bayangin betapa baik dan luar biasanya Allah. Betapa luar biasanya Tuhan kita semuanya. Baru niat aja itu sudah terhitung pahala. Berbeda dengan ketika kita berniat jahat. Ketika berniat jahat, kalau kita baru niat belum terhitung dosa. Ketika kita melakukannya baru dosa. Nah, jadi itu ya luar biasa. Ketika baik niat aja itu udah terhitung pahala. Gitu ya. Nah, ketika sudah daftar MIM itu insya Allah sudah terhitung pahala karena itu adalah niat baik. Misal setelah daftar, sembari menunggu kelas mulai, qadarullah Allah panggil kembali. Itu insya Allah wafat jika niatnya tidak ini ya, tidak berubah. Itu insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah sebagai seorang penghafal Quran. Insya Allah. Makanya penting sekali untuk santri MIM, untuk saya, untuk kita semua, untuk menjaga niat setiap hari. Apa niatnya menghafal Quran? Niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, hamba menghafal Quran agar hamba bisa lebih dekat dengan kalammu. Agar hamba bisa tahu apa maksud dari surah yang engkau turunkan ya Rob. Di An-Naba nanti mungkin ayah bunda yang baru bergabung itu di An-Naba luar biasa sekali. Allah sudah jelaskan. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur sebagai istirahat. Terus waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai engkau pencari kehidupan. Allah sudah membagi-bagi waktu kita. Jadi jangan kebalik-balik. Gitu ya. Nah, makanya Allah tuh sudah bahkan di surah An-Naba Allah sebutkan ada kok waktu kita untuk istirahat ya saat tidur. Gitu, luar biasa. Nah, kalau kita tidak belajar dengan artinya, kita nggak akan tahu dan nggak akan nancep gitu. Nggak akan nancep kalau kita nggak tahu artinya karena bahasa Arab bukan bahasa kita sehari-hari. Nah, jadi kita harus tahu artinya, maknanya, arti perkata. Biar apa? Biar kita tahu ayah bunda. Ketika kita paham terhadap sesuatu yang kita baca, insya Allah itu akan lebih ngezat, akan lebih ngeruh gitu ke dalam diri. Ya, nah, sip. Oke, nah sebelum kita lanjut lebih jauh, oke, tadi 2 misinya mencetak 23 hafal Quran dan yang ketiga misi kita sama-sama adalah kita pengen membangun 6.236 rumah Quran di 114 kawasan. Kalau bingung kenapa 62 dan 114? 236 filosofinya adalah jumlah ayat di Al-Quran. Sebanyak itu jumlah ayat di Al-Quran, sebanyak itu pula kami menginginkan ada rumah Quran terbangun di Indonesia ini. Gitu. Nah, terus 114 kawasan. Nah, kita pengen 114 surah yang ada di Al-Quran itu nanti jadi masing-masing nama kawasan. Gitu ya. Amin, amin. Allahumma amin. Oke. Nah, sekarang untuk ayah bundaku semuanya, kita coba dengarkan dulu sambutan dari KYN ya. Ayah bunda yang baru pertama kali gabung sebentar. Kita tonton sama-sama. Buat yang belum pernah tahu yang mana sih
Kiai Adi Pratama Larisindo gitu ya. Nah, ini bisa ditonton. Mungkin sebelumnya udah tahu gitu ya. Oh, ternyata ini kiainya gitu. Sebentar. Oh, belum share screen ya. Bentar ya. Untuk share screen-nya sudah kelihatan ya. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat barakallah salam bergabung di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kan meme yang membuat kawan-kawan bisa kenal sama Quran. Kalau orang luar sana menganggap rezeki itu adalah mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kenikmatan, tapi sebaik-baiknya rezeki adalah yang mengantarkan kita untuk dekat sama Allah. Bahkan Rasulullah pernah sempat bersedih hati ketika ayat-ayat Quran sudah berbulan-bulan turun seperti itu. Nah, hari ini dalam program ini justru ayah bunda diizinkan Allah untuk semakin dekat sama Quran. Itu adalah sebuah rezeki yang mahal. Maka selamat menjalani proses belajar ini, insya Allah perlahan hari demi hari dari Senin sampai Jumat, saya bunda akan belajar ditemani para fasilitator yang insya Allah mereka sudah sangat serius mewakafkan dirinya untuk di jalan Allah. Sama-sama belajar, kita akan belajar Quran dari per ayat, nomor surah, nomor halaman, juz berapa, tujuannya apa? Sehingga Quran benar-benar jadi hudan, petunjuk dalam kehidupan kita. Hudan bukan hanya sekedar dari pemaknaan, tapi betul-betul dalam setiap detik kehidupan kita ada kejadian, tahu bagaimana menyikapinya, bersikap terhadap kejadian. Karena Allah berfirman 21 ayat ke-35, setiap yang bernyawa pasti mati dan kami pasti akan uji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Selama 20 jam, setiap detik dalam kehidupan kita adalah ujian. Terus kenapa ada yang bahagia? Karena ketika dia diberikan ujian, dia menjawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Yaitu jawaban Al-Quran. Tapi sebaliknya, ada yang diuji, tapi kenapa akhirnya tidak bahagia? Karena menjawabnya salah. Bagaimana kalau di bangku pendidikan, kita menjawab dengan jawaban yang salah, ujungnya mengulang lagi kehidupan kita. Doakan berangkat dari sini belajar Quran ini, semoga ayah bunda rahmati Allah takdirkan untuk bisa melewati permainan hidup yang Allah ciptakan ini, ya kan? Dengan berbagai macam Quran Allah mengatakan kehidupan dunia sedang berbelakang, maka semoga dengan belajar Quran, tahu nomor surat, tahu nomor ayat, dapat kepahaman sehingga melewati hidup dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nahl surat 16-30, wahai Muhammad, apa yang disebutkan Tuhanmu? Maka Rasulullah mengatakan, qalu khairan. Semuanya kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena Rasulullah memahami kunci jawabannya. Selamat belajar, nikmati prosesnya. Insya Allah, jangan lihat siapa yang mengajarkan, tapi apa yang diajarkan. Insya Allah para fasilitator ini sudah mewakafkan dengan ketulusannya untuk memberikan yang terbaik buat saya bunda. Dan semoga ini jadi wasilah kita untuk dapat gelar menjadi keluarganya Allah karena mencintai Quran. Jazakumullah khairan jaza. Saya doakan ayah bunda dilancarkan, dimudahkan untuk menjadi keluarga penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan dan jangan heran. Selamat datang kami ucapkan ayah bunda bapak ibu calon-calon penghafal Quran. Kalau dapat rezeki dari Allah, silakan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang-kurang baik datangnya dari saya sendiri. Jadikan Al-Quran sebagai kekasih, sering-sering dibaca dan disentuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi itu tadi sambutan dari KYN ataupun Kiai Adi Pratama Larisindo selaku pengasuh
MIM Indonesia. Belum muncul ya. Oke. Nah, alhamdulillah nanti kalau misalnya yang tadi putus-putus terus tonton lagi nanti aku kirim ya di grup Anaba Ana yang baru itu insya Allah akan dikirim. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi juga di awal sistem belajarnya gimana Mbak Siti gitu ya. Nah, untuk sistem belajarnya ayah bundaku semuanya, ini kelas itu kita sebenarnya hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, tapi khusus hari Senin itu kita kumpulkan semuanya di dalam satu majelis. Namanya Zoom Silaturahmi Keluarga Besar MIM Indonesia. Nah, jadi di sini kita bisa ketemu nih sama teman-teman dari seluruh grup, seluruh surah, seluruh Indonesia. Gitu. Nah, isinya apa di setiap hari Senin? Biasanya kita belajar gitu. Kadang kita belajar tentang Kolbun Salim, kadang kita belajar tentang tobat, iman, amal soleh, terus kita kadang belajar tentang MSQ ataupun masjid, subuh, Quran. Nah, pokoknya kita belajar macam-macam di hari Senin. Nah, terus Selasa sampai dengan Jumat, ini ayah bunda silahkan belajar masing-masing sesuai dengan grup dan surahnya yang sudah dipilih bersama fasilitator. Nah, jadi kita di MIM ini namanya bukan Ustadz Ustazah, tapi fasilitator. Kenapa fasilitator? Karena kami, para fasilitator, ini adalah fasilitator gitu ya, namanya fasilitator untuk membantu ayah bunda menghafal. Nah, menghafalnya tadi sudah disebutkan ya sama Kiai, termasuk juga nomor surahnya, nomor ayat, posisi gitu ya, artinya, terjemah perkata gitu, pokoknya semuanya. Seperti itu. Nah, dengan metode yang menyenangkan tentunya, dengan metode MIM, menghafal itu mudah. Nah, terus untuk Al-Quran yang kita gunakan, ini memang kita satukan standarnya, yaitu Quran Standar Internasional, yang punya 15 baris dan 604 halaman. Jadi setiap juznya itu 10 lembar, ayah bunda. Nah, silakan dilihat apakah Qurannya sudah memenuhi standar, karena untuk menghafal, kan kita akan menghafal nomor halaman gitu ya. Nah, ada pakem, biar kita satu standar menghafalnya, ada pakemnya, makanya kita standarisasi yang 15 baris, 30 juz, 604 halaman. Sip. Nah, terus setelah itu, setelah Quran, nanti kalau yang belum punya Qurannya, silahkan langsung hubungi Kak Fitriani saja. Dan saya sangat amat merekomendasikan dan menyarankan ayah bunda untuk save nomor admin. Gitu. Dikasih aja namanya admin MIM 089601195493. Dan juga ayah bunda kalau belum join nih, saya pengen tunjukkan ayah bunda kalau punya Telegram silahkan join channel Telegram MIM Indonesia, karena semua update itu kita share di situ. Nih ya, sebentar. Kita selalu update di situ. Nih. Namanya Ruang MIM Indonesia. Nih. Ya, nggak bisa disensor ya. Ruang MIM Indonesia. Nah, ini linknya. Terus ini kita semuanya akan share di sini. Nah, itu ya. Kak Fitriani sudah kirimkan list apa saja yang harus ayah bunda tambahkan. Nah, ini contoh tadi seperti yang Kak Fitri sampaikan. Setiap hari kita akan kirim seperti ini, ayah bundaku. Setiap hari, jadi untuk menghafalnya itu memang satu surah sudah kita sedemikian rupa agar itu selesai dalam 15 kali pertemuan. Nah, ini juga
juga sudah berdasarkan riset kami, karena MIM ini kan insya Allah tahun ini sudah 3 tahun dengan 11.000 anggota. Nah, jadi kami sudah riset, ini sudah kami pakemkan untuk menghafalnya itu 15 pertemuan untuk satu surah panjang. Seperti An-Naba, An-Nazi'at gitu. Nah, jadi nanti di sini yang kami share, ini sudah ada nih, oh ini periode November-Desember lalu. Terus pertemuan ke-9 ada tanggalnya, lalu ini, oh kalau saya kelas An-Naba ataupun sedang menghafal surah An-Naba, maka hari ini menghafalnya surah ayat 26 sampai 28. Tujuannya ayah bunda ada uzur, tidak bisa hadir kelas, bisa tahu, oh saya nggak hadir ketinggalan 3 ayat gitu, jadi bisa kejar gitu ya. Sip. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Nih, contohnya ini juga. Nih, Bunda join ruang MIM Indonesia ini juga pasti akan dapat setiap jam 5 subuh, pasti akan dapat kalau misalnya ngaji one day one juz, 1 hari 1 juz, itu kita bisa bareng-bareng. Oh, hari ini juz 16, misal hari ini ya. Misalnya yang minggu ini itu nih, hari Kamis 28 Desember juz 2 gitu. Nah, jadi kayak kita ngaji bareng-bareng gitu. Sip. Nah, mungkin itu ayah bunda, silahkan di add ataupun diklik aja linknya. Kalau misalnya mau buka linknya nanti, itu di copy aja ya, di copy. Yang pasti, pastikan ayah bunda save nomor admin terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu sekalian mumpung di sini lagi pada ngumpul ya. Lagi pada ngumpul. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan nggak? Boleh deh ayah bunda yang mau bertanya, boleh banget. Apa kita Iya, ngobrol Mbak aja Siti, karena tanya. Silakan Untuk dengan tadi Bunda. Bunda Istiamah. Oke, Bunda Istiamah, silakan Bun. Iya. Itu tadi apa namanya kan dikatakan tadi 1 juz 1 hari ya, 1 juz per hari itu baca bersama-sama gitu ya, bukan menghafal. Itu bukan baca bersama-sama Bunda. Jadi biasanya orang-orang kan kalau misalnya sudah bisa ngaji nih, bisa ngaji itu kita biasanya punya budaya 1 hari 1 juz. Nah itu cukup dibaca masingnya, bukan menghafal. Jadi itu ngaji tadarus biasa. Nah jadi ayah bunda di rumah masing-masing selesaikan bacaan Qur'annya sesuai dengan juz yang sudah kami berikan. Begitu, Bunda. Terjawab, Bunda Istiamah? Jadi bukan dihafal ya, itu kalau yang one day one juz dibaca aja. Oh, dibaca. Dibagi per orang itu lain-lain gitu atau gimana? 1 juz tuh enggak, bareng-bareng? 1 juz sendiri. 1 juz sendiri kalau itu. Tapi kalau masih belum bisa, nggak apa-apa. Nggak usah ikut one day one juz, tapi misal baca sendiri 1 hari 1 halaman boleh. Nah, biasanya kalau kita baca setaman Quran, itu yang kita bagi-bagi 1 orang 1 halaman, itu saat wisuda biasanya. Begitu, Bunda? Iya, ya. Oke, makasih Mbak Siti. Sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk santri-santri yang sudah lama gitu ya, bahasa gaulnya tuh anak lama gitu, bukan anak baru. Ini masih ingat nggak Siti pernah bilang kalau akan ada sesuatu yang baru di MIM Indonesia tahun 2024? Siapa yang masih ingat? Aduh, pada lupa semua ya. Nggak apa-apa. Kalau lupa, Siti maklumi.
Oke. Nah, mikirnya ayah bunda bareng-bareng. semua. Gimana? Siapa itu tadi yang menjawab? Soalnya usianya pada 50 tahun ke atas banyak. Iya bundaku sayang, makanya Siti katakan tadi Siti maklumi gitu ya. Oke. Nah, pakai aplikasi Qoroa apa itu? Iya, pakai aplikasi Qoroa, iya juga. Nah, tapi yang spesial dan yang baru di MIM Indonesia ini belum kita share keluar karena kita pengen yang sudah berada di lingkup MIM Indonesia dulu yang merasakan. Jadi begini ayah bunda, kok sebentar ya. Nah, jadi di MIM Indonesia ini Siti sangat amat mengerti ketika ada ayah bundaku semuanya yang dari 11.000 orang ada yang masih belum mau ikut menghafal. Nah, setelah kita coba pelajari, setelah kita coba dengarkan kendalanya apa, nah ternyata ada beberapa dari ayah bunda yang misalnya malu nih menghafalnya rame-rame. Pengennya, saya pengen satu guru, satu santri mbak, saya nggak pengen gabung-gabung, nggak pengen campur-campur. Itu. Terus ada lagi yang ngasih masukan. Mbak Siti, kalau saya juz 30 insya Allah sudah hafal. Pengennya ngafal Al-Muluk. Pengennya ngafal Yasin. Pengennya ngafal. Nah, itu gimana? Boleh nggak, Mbak? Boleh. Terus ada lagi, Mbak Siti, boro-boro mau ngafal. Tahu huruf aja saya belum, gitu. Gimana dong Mbak Siti? Saya maunya belajar dari nol, boleh. Jadi dari semua itu, terus ada lagi nih, satu lagi. Mbak Siti, saya nggak pengen menghafal, tapi saya pengen cari teman untuk tadarus ngaji aja tiap malam. Boleh. Nah, setelah kemarin-kemarin kita tampung, nah maka ini insya Allah per periode ini sudah bisa kita buka untuk internal. Jadi ayah bunda jangan disebar dulu ke yang luar ya. Ini kita pengen berikan ke internal dulu. Gitu. Nah, ada ini MIM mudah yang kelasnya 20 aja. Nah, ini detailnya ayah bunda tentunya untuk yang internal pasti ada harga lagi. Karena yang ini dengan harga segini itu udah dapat Quran. Nah, terus yang baca itu mudah, ini memang jadi semua yang keluhan-keluhan, masukan, saran kan program. Nah, ini ada MIM membaca itu mudah. Membaca itu mudah, ini diperuntukkan di ayah bunda yang belum tahu huruf sama sekali. Nah, jadi bisa kita pisahkan seperti itu. Nah, terus ada lagi MIM. Selain menghafal itu mudah, membaca itu mudah, ada juga mengaji itu mudah. Kita juga ada ayah bunda yang dibilang buta Quran, buta aksara Quran juga enggak. Tapi yang lancar juga enggak, Mbak, gitu. Masih terbata-bata. Nah, pas banget untuk ikan yang mimi mengaji itu mudah. Di sini selainnya hanya 15, di sini pertemuannya 60 menit setiap pertemuan. Jadi agak lama. Dan tadarus, dia nanti sistemnya tadarus. Jadi ayah bunda selain ayah bunda baca, ayah bunda juga akan menyimak bacaan orang lain. Nah, itulah yang akan membuat ayah bunda lebih lancar. Nah, terus ada MIM surah pilihan.
Nah, ada Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Al-Muluk. Belajarnya Senin sampai dengan Jumat, 1 kali pertemuan 45 menit. Dan kelasnya hanya 25 orang. Dan terus yang terakhir, ini ada MIM Premium Private Class. Ini yang tadi untuk orang-orang yang nggak mau campur dengan yang lain. Maunya one on one aja. Terus belajarnya sesuai dengan kebutuhan dia. Kelasnya paket lengkap. Kalau misalnya belum bisa baca, akan dimulai dari belajar baca. Kalau belum bisa lancar, akan dimulai dari belajar ngaji. Begitupun yang lainnya. Pasti sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk yang MIM private class, ini setelah daftar, akan kita berikan begitu banyak hadiah. Salah satu speaker Murattal Quran. Oke, nah ini boleh shoot, tapi mungkin ayah bundaku sayang, jangan di-share dulu ya. Jangan disebar ke orang luar, karena ini kita pengen buka khusus untuk 11.000 santri MIM Indonesia. Kalau misalnya saya udah terlanjur daftar ulang, udah dapat grup surah, udah dapat fasilitatornya, tapi saya mau pindah ke program yang baru ini, apakah bisa? Jawabannya bisa. Nanti bilang aja ke Yani mau pindah ke program yang mana. Begitu ya. Nah, ini sekilas aja Siti infokan. Karena ini adalah kita membuat ini juga hasil dari kita mendengar dari saran-saran dan juga nasihat dan juga masukan dari ayah bunda semuanya. Karena kita pengen MIM ini menjadi one-stop solution untuk ayah bunda belajar Quran, untuk ayah bunda dekat dengan Quran, dan memiliki keluarga penghafal Quran. Begitu ayah bundaku semuanya. Sebelum Siti tutup, mungkin ada pertanyaan lagi? Sebelum diserahkan lagi ke Kak Fitriani? Boleh, kalau ingin bertanya. Mbak Siti, saya pengen bangun rumah Quran, misal. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin... siapa Afwan Bun? Tadi siapa, Bunda? Bunda Junia. Mbak Siti mau nanya. Ya, boleh, Bun. Untuk pertemuan ini ada cowoknya? Yang di mana? Yang sekarang? Iya. Untuk Zoom silaturahmi, kita bergabung, ayah bunda. Bergabung ikhwan akhwat. Tapi untuk kelas, itu akhwat, ikhwan. Begitu. Sekarang ini tatap langsung ada ikhwannya? Ada, Bunda. Tapi sebentar, sepertinya hanya 3 orang sebentar ya. Selama Siti scrolling sih terpantau tidak ada ikhwan ya, karena biasanya rata-rata yang ikut memang akhwat. Ibu-ibu nih, bunda-bunda. Oke, makasih. Afwan Ibu, makanya makanya Mbak Siti sebaiknya diberitahu Mbak Siti waktu mau pertemuan kalau ada laki-lakinya, karena kita kan ada yang pakai cadar, ada yang enggak. Jadi kita nggak tahu, dikira ini cewek semua. begini Ibu, makanya mohon maaf, makanya aku selalu tutup kamera karena ada bapak-bapak. Mohon maaf ya Mbak Siti ya. Siap Ibu, siap Bunda. Assalamualaikum Mbak Siti. Mbak Siti, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Bunda Rumadani. Iya. Maaf. Kedengaran ya Mbak? Kedengaran? Bentar ya, gantian sebentar. Bunda Rumadani dulu, boleh? Boleh dibuka, Bun? Bunda Rumadani? Mikrofonnya, Bun. Bunda Rumadani? Apakah Bun... Saya boleh?
Mbak Siti. Kedengaran, Mbak. Oke, Bunda Rumadani dulu ya. Silahkan, Bun. Iya, iya. Tadi kan kalau yang sebaliknya, ini saya pemula, tapi alhamdulillah, insya Allah kita kan sudah, misalnya kalau kita sudah lancar, memang udah alhamdulillah udah bisa lah gitu, cuman pingin menghafal sebetulnya, pingin menghafal dan pingin buka rumah Quran malah, gimana itu caranya, Bu? Masya Allah. Bunda mana, Bun? Hah? Domisilinya di mana? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, untuk kelasnya bentar ya, ikutan kelas hafal. An-Naba baru saya, santri baru besok mau mulai. Sip, berarti untuk kelas sudah aman ya, sudah benar. Kelas Aman, terus ya. tambahannya pengen bangun rumah Quran, benar? Iya, iya. Nah, bangun rumah Quran itu memang nanti kita ada step khusus dan juga akan ada orang khusus yang menindaklanjutinya, Bunda, untuk memprosesnya lebih lanjut. Nah, nanti izin Bunda boleh chat admin. Bunda boleh chat admin atas nama Bunda Rumadani ya? Iya. Tapi saya Oke. belajar dulu memang, saya belajar dulu. Iya, biar Boleh, tahu Bunda. gitu. Ya, ya, ya. Makasih. Syukron, Bunda. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya Mbak. Bunda siapa? Dengan Bunda Eva. Oke. Iya, Eva di Bunda. Purwakarta. Mohon maaf juga saya izin off kamera karena saya juga pakai cadar. Ya, yang saya mau tanya ini bolehkah kita mengambil 2 kelas sekaligus? 2 kelas sekaligus. Kelas apa aja itu, Bunda? Yang Ini kan menghafal. Anaba sudah. Terus Oke. ya sekarang kan masuk ke kelas Anaziat. Nah, Oke. bisakah dengan misalkan Abasa atau yang mana yang boleh gitu? Supaya Oke. punya target biar lebih cepat. Oke. Bunda untuk Anaziatnya kelas siang atau malam? Malam. Tapi ya kalau misalkan diharuskan pindah bisa, tapi pindah boleh. Oke. Nah, jadi begini Bunda, sebenarnya boleh untuk ambil langsung 2 kelas, tapi pastikan jam kelasnya berbeda, karena kan untuk kelas itu kita sama nih jadwalnya, Selasa sampai Jumat. Nah, kalau yang siang, kalau yang malam, malam. Nah, berarti Bunda nggak apa-apa kalau 1 hari mau siang dan malam. Betul? Betul seperti itu? Betul. Oke, sip. Nah, nanti boleh langsung koordinasi ke admin ya, Bunda. Baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Bunda Eva Fatimah. Kakak admin mau 2 kelas. Kita ada juga kok yang seperti itu, Bunda. Apalagi untuk santri MIM yang sudah menjadi fasilitator. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, itu siangnya fasilitator ini belajar menjadi santri, malamnya dia ngajar. Gitu. Kalau ayah bunda juga mau menjadi fasilitator bisa. Biasanya kita buka, tapi kita akan ada seleksi. Gitu ya. Sip, 1 pertanyaan terakhir. Boleh. Saya, Mbak Cantik. Oke, dengan Bunda Indri Widi Astuti. Salah itu yang masuk. Bunda Rosmana ini sebenarnya Mbak Fatimah. Cuman ini tadi sebelum diganti lagi ini namanya ini di sini udah terganti tadi Bunda Rosmana dari Sulawesi Tenggara. Kan dari Utara. Ya, baru masuk hari ini. Oke. Ya, itu dia udah terganti Bunda Rosmana ya, udah terganti. Ya, Ini gimana Bunda pertanyaannya? Saya kan baru masuk tadi, saya dimasukin di grup tuh sama keluarga dari Palembang, Ibu Sri, yaitu sepupu. Hari ini baru masuk.
di grup Al-Balad ya, kalau nggak salah tadi itu. Oke, berarti Bunda milihnya Al-Balad ya? Ya, katanya Oke. besok sudah mulai ya, sudah mulai hafalannya gitu. Betul. Betul. Besok kita sudah mulai menghafal. Pada sudah Iya. rindu Bunda yang lama-lama ini. Oke. Terus ini dengan masalah surat An-Naba besok kan berarti saya kan beda grupnya ya. Bun, pertanyaannya Afwan terputus tadi. Iya, kan kalau yang besok An-Naba kan berarti saya Al-Balad kan memang berbeda-beda grup ya, banyak grupnya ya. Iya, betul Bunda, banyak sekali grupnya. Iya, saya lihat di grup, saya di grup Al-Balad berarti besok ya. Itu saja mau ditanyakan. Karena juga ini agak banyak kesibukan selain mengajar dan di majelis taklim juga barangkali ya mudah-mudahan saya bisa bagi Insya Allah, waktu. Bun. Insya Allah bisa. Nah, Bunda, kalau majelis taklimnya juga mau, misalnya nih, ada teman di majelis taklim yang belum bisa baca Quran, itu juga bisa hubungi kami. Nanti insya Allah akan kami beri pelatihan baca Quran. Gitu. Dimulai dari nol banget untuk tahu huruf. Nah, ini bukan cuma untuk Bunda Rosmanah ya. Bukan hanya untuk Bunda Rosmanah, tapi ini terbuka untuk seluruh santri MIM semuanya. Kalau ada dan bergabung di sebuah majelis taklim, dan di majelis taklim itu mayoritas belum bisa baca Quran, belum tahu huruf Quran, langsung hubungi kami untuk kami berikan pelatihan baca Quran. Insya Allah, ini pakai metode khusus, 5 kali pertemuan aja udah bisa tahu huruf. Gitu. Nah, nah, Bunda Santri MIM, jangan hanya menjadi santri, tapi menjadi agen perubahan untuk mengajak orang bisa belajar Quran. Insya Allah Iya kita. Mbak Fatima. Ini begini ya, banyak kendala. Saya juga beberapa kali buka kayak semacam ngaji bareng gitu, ada ustadznya juga. Kebetulan saya yang ketuanya di majelis taklim ini di Sulawesi Tenggara di kelurahan saya. Itu kendalanya ibu-ibu tuh suka malu belajar kayak gitu. Jadi buka waktu itu untuk belajar kayak tajwid kayak itu, malah berhenti pengajiannya katanya malu, malu untuk belajar. Iya, rata-rata seperti itu Bunda, karena kan gitu. mungkin karena tatap muka gitu ya, malu sama ustadznya. Nah, ini bisa via Zoom seperti ini aja, dari rumah masing-masing, mereka nggak buka kamera juga nggak apa-apa. 5 kali aja, 5 kali pertemuan. Gitu. Nah, semoga cocok dengan nanti metode yang kita ajarkan. Tapi kalau misalnya sudah bisa baca Quran, mungkin nanti bisa diarahkan untuk daftar yang tadarus ataupun belajar yang lainnya. Yang penting pesannya adalah Bunda Rosmanah jangan putus asa dan jangan pernah lelah mengajak orang kembali ke Quran. Karena semakin Bunda Rosmanah ngotot, siapa tahu nih, misalnya ada orang yang kita ajak, hari ini dia belum mau. Lalu, karena kita pantang menyerah, pokoknya sampai dia mau ngaji, aku nggak mau berhenti ya ngajakinnya. Direcokin, terus recokin, tapi untuk kebaikan. Nah, bisa jadi hari ini, besok, lusa, dia belum mau. Tapi karena kegigihan kita, Allah ketuk pintu hatinya untuk belajar. Allah berikan hidayah untuk dia, wasilah kita. Misalnya hari ini, besok, lusa belum mau, bisa jadi minggu depan. Kita nggak Amin. Insya pernah Allah. tahu sama diri seseorang. Nah, yang pasti yang Bunda Rosmanah lakukan itu sesuatu yang mulia sekali. Semoga Allah istiqomahkan, sehatkan, berkahi boleh rezeki bertanya Bunda Kak Siti, Rosmanah sekeluarga. kalau Bunda Rosmana di Amin. Sulawesi Tenggara, kelurahan mana Bunda? Di Oh Kelurahan iya, sama tuh. Anawai, Kecamatan Wawa.
Oh, kalau saya di Kelurahan Laleha Bunda Kolaka. Oh, Nah, masalah. kemudian Oh, Kolaka ya. Oh, subhanallah. nanti Di kalau mana ya? Saya kalau di reunian Iya, provinsinya, Bunda Esti. di kota Kendarinya, di provinsinya kota Kendari. Ya. Sip, Masya Allah, tabarakallah tuh kan. Kalau nggak silaturahmi nggak tahu ternyata ada saudara, gitu ya. Sip, Iya. alhamdulillah, syukron Bunda Rosmana. Syukron juga Mbak Fatima yang cantik, yang baik, sehat Amin selalu. Allah, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mungkin itu saja ayah bundaku semuanya. Persiapkan diri, sambut kelas besok dengan sebaik-baik mungkin. Bawa enjoy aja, bawa bahagia aja. Karena ketika kita berada di dimensi kebahagiaan, insya Allah Allah akan datangkan rezeki berkah berlimpah, halal dan thayyib. Amin, amin, Allahumma amin. Sama-sama kita mengucap hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ikuti Siti kepada Siti memohon ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Kepada Allah Siti memohon ampun jika ada kata-kata yang hilaf, kata-kata yang kurang berkenan, dan segala masukan juga saran dari ayah bunda tadi insya Allah akan kami perbaiki di pertemuan selanjutnya. Jangan pernah bosan ataupun jangan pernah kapok untuk memberi masukan kepada kami karena meme ini bukan punya saya, bukan punya Fitriani, tapi milik kita semuanya. Apapun yang terbaik untuk meme, insya Allah sampaikan saja ayah bunda. Insya Allah itu akan kami pertimbangkan dan akan kami lakukan. Ketika ayah bunda memberikan saran, kami yakin itu semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan meme Indonesia agar lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaatnya. Begitu saja dari saya. Habis ini saya izin kembalikan ke MC, ke Kak Fitriani selaku admin meme. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah lindungi kita, Allah istiqomahkan kita. Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Nanti kita saling bersaksi kepada Allah bahwa kita pernah berkumpul di satu majelis. Nah, sebelum ditutup, Siti hampir lupa. Ada pesan dari gimana? Oh, cari. Ini untuk ayah bunda salimim semuanya. Ini khusus ya. Undangan khusus untuk santri mim Indonesia yang pengen ke Baitullah tahun ini ikut bongan IYN. Bentar, harus Siti bukain aja deh. Yang pengen ikut rombongan keluarga besar mim umroh bareng dengan Kiai YN juga. Ini boleh di screenshot ya. Ini berangkatnya Desember. Ya, berangkatnya Desember nanti ayah bunda 11 bulan lagi. Itu cukup DP 9 juta untuk kita belikan tiket, pelunasannya bulan November. Total itu hanya 20 jutaan saja, umroh 9 hari. Hotelnya dekat. Nih nama hotelnya. Mungkin yang sudah pernah umroh tahu ya. Ini nama hotelnya dekat, perlu pakai shuttle bis. Gitu. Nah, ini berangkatnya Desember. DP-nya 9 juta aja. Langsung kirim dan juga fotoin paspor. Kalau belum ada paspor tapi namanya sudah 2 kata seperti Siti ya. Siti Fatimah 2 kata. Nah, itu langsung saja boleh fotokan KTP. Asal pas bikin paspor namanya harus sama seperti di KTP. Oke, ini boleh di screenshot ayah bunda. Ini umroh 9 hari hanya 20 juta berangkat dengan KYN dan Bunda Mirani, istri beliau insya Allah. Itu DP-nya 9 juta, pelunasan nanti bulan November. Jadi kalau nabung 1 bulan 1 juta itu bisa.
insya Allah cukup di November nanti. Gitu ya. Nah, ini sekilas info saja. Mungkin dari santri MIM ada yang mau ikutan berangkat, boleh langsung hubungi CP yang tertulis di flyer. Sudah di screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, itu saja Ayah Bunda infonya. Selamat dan semangat untuk kelas besok. Jangan lupa sebelum tidur berwudu dan baca Al-Muluk. Kalau misalnya nggak bisa baca, minimal dengerin murotalnya. Itu aja dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum Ayah Bunda. Soleh-solehah baik hatinya semuanya. Siti izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dapat sesuatu hari ini Bunda? Ayah Bunda semua? Dapat ya. Alhamdulillah, sudah siap untuk memulai hafalan kembali? Insya Allah siap. Masya Allah. Semoga semuanya besok dimudahkan untuk bisa hadir, untuk bisa mulai menghafalnya ya. Amin, amin, amin. Mulai surah An-Naba-nya, boleh dipersiapkan Qur'annya. Nanti kalau masih bingung dengan sistemnya itu boleh langsung ditanyain aja ke adminnya, ya. Langsung aja tanyain, insya Allah akan dijawab sebisa admin. Oke, untuk Ayah Bunda Abang Kakak, sebelumnya sebelum Fitri tutup, jangan lupa juga tadi udah dikirim link ya, ada link Telegram, link YouTube, link Instagram, itu untuk Ayah Bunda Abang Kakak yang baru bergabung di MIM, kalau bisa di-follow, di-subscribe, diikuti ya. Jadi info-info mengenai MIM itu bisa tersampaikan gitu. Ada Telegram, itu ada Ruang MIM Indonesia, ada YouTube. Nah di YouTube itu kita nggak cuma video-video tentang MIM, tapi juga ada video-video kajian Kiai EN, itu bisa ditonton sama Ayah Bunda Abang Kakak atau di-share gitu. Jadi bisa belajar juga di YouTube MIM, ada Instagram MIM juga. Nanti info-info mengenai MIM juga akan di-share di situ, dan ada WA admin MIM, itu di-save ya nomornya. Jadi kalau mau tanya-tanya atau mau menyampaikan sesuatu mengenai MIM, itu boleh langsung ke WA admin MIM. Atau kalau mau melalui fasilitatornya dulu juga boleh gitu ya. Udah tahu ya fasilitatornya masing-masing ya. Untuk yang Anaba mungkin insya Allah besok akan diinfokan siapa fasilitatornya, dan ada grup khusus dan umum. Jadi di MIM itu kita ada 2 grup ya Bunda ya. Grup umum dan grup khusus. Untuk grup yang satu grup itu ada 2 jadwal gitu. Misal ada jadwal siang dan malam. Nah, nanti masing-masing di Bunda itu akan masuk ke grup kelasnya, grup jadwalnya masing-masing begitu. Jadi ada grup umum dan grup khusus. Untuk Ayah Bunda itu wajib masuk ke dua-duanya grup gitu. Tapi misalnya ada yang surah yang cuma jadwalnya cuma ada siang, nah itu cukup 1 grup begitu. Jadi grup khusus itu ada karena ada 2 jadwal yang berbeda begitu. Jadi insya Allah besok akan diinfokan mengenai grup khususnya dan fasilitatornya untuk Ayah Bunda Abang Kakak yang baru masuk atau baru gabung di surah An-Naba begitu ya. Oke. Insya Allah udah jelas ya Bunda ya, udah ada gambaran mengenai MIM ya. Udah tadi dijelaskan siapa pengasuhnya, siapa pengasuh MIM Indonesia siapa? Adi Pratama. Indo. Oke. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa tadi yang udah disampaikan, mungkin kalau misalnya nanti masih bingung atau masih pengen mengetahui lebih jauh, mungkin tadi nggak nyimak gitu ya, boleh langsung japri aja admin gitu ya Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Dan yang mungkin yang mau umroh tahun ini, tadi udah Kak Siti sampaikan, boleh yang mau tanya-tanya nanti chat Fitri aja, nanti Fitri kasih info mengenai ke adminnya, ke admin Hijrah. Oke? Oke, Ayah Bunda Abang Kakak, izin Fitri tutup ya pertemuan malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran ayah bunda abang kakak semuanya. Sampai ketemu besok. Selamat memulai hafalan. Semangat. Terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah.